Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat. Selamat datang di PKBM Ilohim. Selamat bergabung, selamat belajar dengan kami. Kalian warga belajar pakai C. Oke, untuk pelajaran matematika, saya yang akan mendampingi dan membersamai kalian dalam belajar selama 1 tahun ke depan. Oke, kemarin sudah perkenalan dengan saya ya. Nama saya Ida Agustina. Baik, kita akan mulai dari materi yang sesuai dengan modul kalian, yaitu trigonometri. Kalian ini masuk dalam tingkat 6. Sebenarnya kalau trigonometri ini materi di tingkat 5, tapi ini adalah pemula untuk mengingatkan kalian karena nanti materi-materi yang berkelanjutan selanjutnya ada hubungannya dengan trigonometri. Jadi kita bahas dulu trigonometri. Oke, kita lanjut. Apa sih kompetensi dasar yang kalian harus capai? Yaitu yang pengetahuan. Jadi kompetensi dasarnya itu ada 2, pengetahuan dan keterampilan ya. Pengetahuannya 3.7 kalian dapat menjelaskan konsep dan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku dengan menggunakan contoh atau peristiwa kontekstual. Sedangkan untuk keterampilannya, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku dengan menggunakan prosedur dan strategi penyelesaian masalah sesuai dengan karakteristik masalahnya. Sehingga dari kompetensi dasar itu kita bisa jabarkan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan kalian bisa menggali dan menemukan konsep tentang rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menggunakan konsep trigonometri ini untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan prosedur dan strategi penyelesaian masalah sesuai dengan karakteristik masalahnya. Oke. Apa toh trigonometri itu? Jadi trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani. Trigonon itu 3 sudut, tri itu 3 ya, gonon itu sudut, dan metron itu adalah mengukur. Sehingga trigonometri adalah sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Oke, ini kita di SMP sudah belajar tentang segitiga. Ada segitiga siku-siku, segitiga apalagi segitiga kembaran. Nah, ada segitiga sama sisu, sama kaki. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang berhubungan dengan segitiga siku-siku atau segitiga longitudinal. Dengan ini harus ada siku-sikunya ya. Nah, kalau segitiga siku-siku maka berlaku hukum teorema Pitagoras. Masih ingatkah kita teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras di mana sisi miring kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bisa ulang ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini tidak saya tampilkan, maka yang tidak ada yang ini perlu kalian catat ya. Kalau ini hanya refleks mengingat
mengulang-ulang kembali. Jadi teorema Pythagoras itu C kuadrat sisi miring ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau A kuadrat bagaimana Bu Guru? Kalau A berarti adalah C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Ini ya, ini hanya sekilas tentang teorema Pythagoras. Ini sudah kita pelajari di SMP juga. Oke ya, jadi konsep dasar trigonometri matematika. Sabar ya. Konsep dasar trigonometri matematika ialah konsep kesebangunan segitiga siku-siku dan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun datar sebangun yang mempunyai perbandingan yang sama. Jadi nanti kalau ini berlaku pada dua segitiga sebangun. Nah, segitiga sebangun syaratnya apa? Sisi sudut sisi atau sudut-sudut semuanya atau sisi-sisi semuanya. Ini materi di kelas SD SMP ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini rumus dasar trigonometri. Nah, ini ya. Ini theta. Ini tetanya. Ini samping, ini depan, ini miring ya. Rumus dasar sin demi. Sin demi maksudnya apa? Kalau sin theta itu adalah depan dibagi miring. Kalau cos itu adalah samping dibagi miring. Kalau tan desa, kalau tangen alfa itu depan dibagi samping. Gitu ya. Ini rumus dasarnya. Nah, ini rumus kebalikan. Kalau tadi yang kita ini adalah sin, cos, dan tangen. Kalau cosec itu adalah kebalikan dari sin. Jadi cosec itu sama dengan 1/sin theta. Kalau sec itu kebalikan dari cos. Berarti sec adalah 1/cos theta. Sedangkan kotangen adalah 1/tangen theta karena kebalikannya dari tangen. Ini rumus perbandingan. Tangen alfa sama dengan sin per cos. Kenapa Bu kok sama dengan sin per cos? Nanti yang akan kita ulas ya. Nah, ini rumus dasar. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. 1 plus tangen kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan cosecant kuadrat theta. Oke, ini contoh soal ya. Jadi kalau ada segitiga ini, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya adalah di C. Kalau simbol yang tadi dibaca theta, kalau yang ini dibacanya adalah alfa. Bila mana ada segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C, dengan panjang BC sama dengan akar 3, panjang B sama dengan 1, maka C-nya berapa? Nah, C-nya berapa? Ini kita cari dengan teorema Pythagoras yang tadi saya jelaskan. Nah, kita mau mencari apa? Nilai cos alfanya adalah, nah ini. Dengan teorema Pythagoras, panjang C ini ya, C sama dengan AB dapat ditentukan sebagai berikut. Kalau tadi saya jelaskan C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat ya. Sehingga kalau
sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga akar dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 4. Loh, kok akar 4, Bu? Akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Ditambah dengan 1 kuadrat 1 sehingga sama dengan 4. Akarnya 4 berapa? 2. Sehingga C-nya di sini 2. Kalau cos alfa tadi sama dengan apa cos alfa? Cos alfa adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah B, di sini sama dengan 1, sisi miringnya adalah 2. Sehingga cos alfa sama dengan B per C sama dengan 1/2. Jelas ya? Ini masih gampang. Oke. Kita lanjut. Diketahui ada segitiga ABC siku-siku di B. Jika cos alfa sama cos A sama dengan 3/4, maka nilai kotangan A sama dengan berapa? Nah, ini segitiganya ya. Segitiga ABC dengan siku-siku di B. Oke. Nilai cos alfa sama dengan 3/4. Berarti kalau cos itu ini 3, ini 4. Tadi ya, kalau cos berarti ini 3, ini 4. Maka kita cari BC. BC berarti sama dengan ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Sehingga akar ini tadi berapa? 4. 4 kuadrat 16. Dikurangi ini tadi 3 kuadrat sama dengan 7. Maka BC sama dengan akar 7. Nah, sedangkan kotangan itu adalah AB dibagi dengan ini. Karena kotangan itu adalah kebalikan daripada tangan, ya toh? Maka di sini AB dibagi dengan BC. 3 dibagi dengan akar 7. Lah, kita selesaikan. Kok bisa, Bu, 3/7? 3 per akar 7 bisa jadi 3/7 akar 7 dikalikan dengan akar 7 per akar 7, ya. Oke, kalau nanti kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, kita lanjut. Tentukan nilai sin alfa, cos alfa, tangen alfa ini ya. Nah, ini gampang toh, sama dengan yang tadi. Yang tadi kan sudah ada cari pertama yaitu dengan cari Pitagoras dulu ya. Kalau sisi depan, sisi miring. Kalau sisi miring itu berarti ditambah. Kalau sisi samping berarti miring dikurangi depan. Kalau sisi depan berarti miring dikurangi samping. Ini ya. Sehingga ketemu ini. Ini nanti ya. Nah, oke. Nanti kalau ada kurang jelas silakan ditanyakan. Untuk materi pemula saya rasa cukup ini. Nanti dikerjakan latihan 1 yang di buku modulnya kalian. Buku modulnya kalian di situ ada latihan 1, kegiatan 1 halaman berapa ini ya? 9. Halaman 9 ini tolong dikerjakan, nanti dikirim bisa di Japri WA. Kalau yang sudah bergabung di Classroom bisa di Classroom. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya terlalu cepat, nanti bisa dikoreksi. Kalau ada yang kurang jelas silahkan Japri atau diskusi di grup WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.